Yang pertama itu pengantar yang ini, yang sekarang gitu ya. Kita akan belajar pengantar mengenai analisis data multivariat. Ya, minggu kedua kita akan mempelajari aljabar analisis multivariat. Ya, jadi ini dasar perhitungannya ya. Jadi mulai dari analisis vektor dan matriks ya. Terus nanti ada dekomposisi ya, dekomposisi matriks. Terus nanti ada matriks-matriks statistik ya, matriks-matriks statistik itu sama halnya seperti kovarian, korelasi dan lain sebagainya ya. Nah, terus diakhiri dengan ya itu sih kombinasi linear ya, kombinasi linear dari matriks. Oke, itu aljabar analisis multivariat. Setelah itu kita akan mempelajari tentang distribusi normal multivariat. Kenapa distribusi normal multivariat dulu? Karena untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya, di sini akan meminta asumsi bahwa datanya harus berdistribusi normal multivariat. Ya, jadi kajian distribusi normal multivariat saya sampaikan di awal. Oke. Nah, selanjutnya adalah kajian multivariat satu populasi. Ya, bagaimana kalau misalkan kita menguji hipotesis dari satu populasi. Ya, dari satu populasi. Nah, terus kajian multivariat dua populasi, ini kalau misalkan ada dua populasi, jadi populasi A, populasi B, ingat kalau satu populasi berarti itu dari objek yang sama, kalau dua populasi, objeknya beda. Misalkan bagaimana uji perbedaan rata-rata kemampuan belajar untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu objeknya pasti beda. Ya. Populasi pertama adalah laki-laki, populasi keduanya adalah perempuan. Dan kita ingin tahu potensi belajar laki-laki itu apakah lebih tinggi atau lebih rendah daripada perempuan. Misalkan seperti itu. Ya, berarti itu kajiannya dua populasi. Ya. Dan selain rata-rata juga nanti yang kita akan bahas adalah uji perbedaan varians. Ya, uji beda varians ya. Jadi nanti matrik varian kovarian dari potensi belajar perempuan, kita punya matrik varian kovarian dari potensi belajar laki-laki, kita akan bandingkan apakah varian kovariannya itu sama atau tidak. Ya, oke. Nah, kalau yang atas, kalau yang untuk satu populasi bukan matrik yang dibandingkannya dalam uji varians ya, tapi skalar ya, tapi nilai variansnya itu sendiri ya, nanti akan disampaikan juga ya, mungkin ya hampir sama dengan yang Anda pelajari di Medstat lah ya, uji beda varians tapi dalam bentuk skalar ya. Oke, nah terus dilanjutkan oleh MANOVA. MANOVA ini sebenarnya uji dua rata-rata berdasarkan nilai varian ya. Jadi jangan beranggapan bahwa namanya multivariat analisis of variat. Oh, berarti ini menganalisis untuk uji varian gitu, bukan. Ya. Jadi MANOVA ini menganalisis nilai-nilai varian untuk menguji perbedaan rata-rata. Ya, untuk menguji perbedaan rata-rata. Jadi nanti kita akan lihat bahwa H0-nya itu bukan sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma 3, bukan. Karena sigma itu adalah biasanya itu adalah notasi untuk varian ya. Nah, tapi H0-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 dan seterusnya. Jadi MANOVA ini tadi ada mu1, mu2, mu3 dan seterusnya. Berarti MANOVA ini sebenarnya kajian multivariat untuk
lebih dari 2 populasi. Ya, kajian multivariat untuk lebih dari 2 populasi. Bisa 3 populasi, bisa 4 populasi, 5 populasi, yaitu nanti banyaknya populasi itu dilihat berdasarkan kategori tadi. Ya, tadi 2 populasi kan contohnya laki-laki perempuan gitu ya. Ya, itu berarti 2 populasi. Pak, bagaimana kalau misalkan kategorinya saya ingin melihat perbedaan bukan laki-laki perempuan, tapi perbedaan respon orang Jawa Barat, orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, orang Banten, orang DKI Jakarta, dan orang Yogyakarta, misalkan base provinsi gitu ya. Nah, jadi di sana populasinya kita punya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita punya 6 populasi gitu ya. Nah, kalau 6 populasi kita mau lihat perbandingan rata-ratanya, kita menggunakan MANOVA. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah analisis diskriminan ya. Analisis diskriminan ini adalah salah satu metode kualifikasi. Ya. Metode untuk mengkualifikasikan berdasarkan karakteristik tertentu. Ya. Jadi nanti ada Y-nya, Y-nya itu adalah kualifikasinya, ya. Bukan Y, ada variabel responnya, ya. Variabel responnya itu adalah kategori, nanti adalah kualifikasinya, dan ada variabel prediktornya, ya. Saya tanya dulu ke Dian. Iya, Pak. Ya, Dian tahu nggak perbedaan antara variabel respon dengan variabel prediktor? Kalau respon variabel terikat, prediktor variabel bebas. Itu mah terjemahannya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, jadi kalau misalkan gini, ya, variabelnya yang pertama ada pola makan, yang kedua ada jam olahraga, yang ketiga ada tekanan darah, yang mana variabel respon, yang mana variabel prediktor. Cuman 3. Dian, masih Dian? Ya, Pak. Ada pola makan, ya, terus ada apa tadi? Pola makan, ada jam olahraga per hari, variabel-variabelnya ya. Di sini ada tekanan darah. Oke. Pola makan ini variabel respon atau prediktor? Variabel. Apa nih, udah gatel nih mau nulis nih. Ayo tinggal milih 2, Dian. Variabel bebas ya, Pak. Variabel apa bebas respon atau prediktor? Respon. Ini respon, oke. Menurut Dian ini respon, oke. Terus ini? Respon. Respon, terus? Prediktor. Prediktor. Kebalik Dian. Oh iya, Pak. Ya, jadi dipredik berdasarkan 2 hal ini, terus responnya bagaimana gitu kan? Ya. Sekarang kan ada pola makan, misalkan pola makan ini X1, ini X2, X3. Sebenarnya itu adalah X1 dan X2. X2 itu mempengaruhi X3, gitu kan? Ya. Nah, mempengaruhi berarti ini responnya bagaimana? Berarti ini respon variabel. Betul nggak? Ya. Atau tadi itu Dian itu bilang variabel dependent, ya, variabel bergantung.
Jadi X3 ini tergantung bagaimana dengan X2, X1-nya ya. Nah, kalau ini biasanya variabel independen ya. Nah, variabel independen itu biasanya kita menyebutnya dengan prediktor ya. Untuk memprediksi ya, untuk memprediksi ya. Jadi kadangkala kita memprediksi si X3 berdasarkan X1 dan X2. Makanya disebut dengan prediktor. Ya, oke. Jelas, Dian? Jelas, Pak. Oke. Nah, jadi untuk sekarang dan ke depan mungkin saya akan mengistilahkannya itu sebagai respon ya, untuk dependent itu sebagai respon ya. Dan untuk variabel independen itu adalah sebagai variabel prediktor. Kenapa? Supaya nggak ketuker-tuker dengan uji hipotesis. Karena ada uji hipotesis dependency. Ya, ada uji hipotesis kebergantungan gitu ya. Oke. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin untuk sifat dari variabel itu mana variabel respon, mana variabel independen dan mana variabel dependen itu nanti saya akan mengistilahkannya ke dalam variabel respon dan prediktor. Ya, oke. Mungkin seperti itu supaya nggak ketukar-tukar karena dalam statistik ini mungkin nanti ada yang namanya uji dependensi. Ya, uji independensi ya. Nah, jadi ya supaya nggak memusingkan kalian lah ya. Oke. Jadi variabel dependent atau akan saya sebut dengan variabel respon dan variabel independen akan saya sebut dengan variabel prediktor. Oke. Untuk analisis diskriminan ini adalah case di mana variabel dependentnya atau variabel responnya adalah kategorikal dan variabel prediktornya atau variabel independennya non kategorikal. Oke, seperti itu ya. Jadi ini causal analysis. Jadi yang ini kita masih analisis kausal ya. Analisis kausal. Yang ini juga masuknya ke analisis kausal. Ya, karena dari MANOVA itu sebenarnya nanti uji-ujinya itu berdasarkan berdasarkan suatu model kausal. Ya, model kausal. Jadi di sini MANOVA juga analisis kausal dan untuk yang di sini kalau yang ini tentu ini pondasinya atau aljabar analisis multivariat ini adalah dasar perhitungan ya untuk nanti untuk kedepannya dalam analisis multivariat ini. Yang 3 ini ya, ini akan menjadi asumsi untuk metode lanjut. Jadi kalau misalkan Anda mempelajari distribusi normal multivariat, terus mempelajari kajian multivariat satu populasi, uji multivariat 2 populasi dan MANOVA mungkin kurang terasa gitu ya. Kurang kelihatan bahwa informasinya itu memberikan informasi yang signifikan untuk pengambilan keputusan gitu ya. Jadi kurang terasa memberikan informasi yang signifikan untuk pengambilan keputusan. Tapi bahan ke-3 sampai ke-6 ini itu akan menjadi asumsi untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi penting gitu ya. Jadi penting ya ke-3 sampai ke-6 itu karena menjadi dasar asumsi untuk metode analisis selanjutnya. Oke. Nah, jadi analisis diskriminan ini contohnya, analisis diskriminan itu mempunyai asumsi yang pertama, setiap kategorinya itu harus berdistribusi normal multivariat. Setiap variabel prediktor
untuk setiap kategori responnya harus berdistribusi normal multivariat. Berarti kalian harus belajar dulu distribusi normal multivariat. Ya. Terus untuk setiap kategori, nilai-nilai prediktor untuk setiap kategorinya itu nilai rataannya harus berbeda secara signifikan. Berarti kalian harus belajar MANOVA dulu untuk melihat perbedaan rata-rata. Itu ya, untuk uji asumsi rata-rata. Terus untuk setiap varian dari kategorinya itu, dari kategori-kategorinya itu harus mempunyai varian yang homogen. Homogen itu berarti relatif sama, ya, tidak heterogen, relatif mirip. Berarti kalian akan dapatkan di kajian multivariat dua populasi ini. Ya, karena uji varian nanti itu sebenarnya berlaku untuk 2 atau lebih varians gitu ya. Oke, jadi kalian akan pelajari di sini di pertemuan kelima ya. Jadi pertemuan 2 itu udah pasti karena itu adalah sebagai dasar perhitungannya. 3, 4, 5, 6 ini akan menjadi suplemen atau asumsi-asumsi untuk next analysis. Ya, untuk analisis-analisis selanjutnya. Oke, itu analisis diskriminan. Kita juga akan mempelajari analisis multivariat. Ya, analisis multivariat yang berdistribusi normal itu harus apanya? Yang berdistribusi normal itu bukan Y-nya, ingat. Ya, bukan variabel responnya atau bukan variabel dependennya yang harus distribusi normal. Ya, dalam setiap pemodelan tidak hanya regresi, ya. Dalam hampir semua pemodelan yang harus berdistribusi normal itu adalah errornya. Ya, adalah errornya. Errornya didapatkan dari mana? Errornya itu, ya, errornya itu didapatkan dari Y dikurangi dengan Y bar. Y topi. Y topi. Nah gitu. Ya. Nah, inilah yang harus berdistribusi multivariat, ya. Oke, berdistribusi normal, sorry ya. Berdistribusi normal 0, bukan 0 ya. Berdistribusi mu sigma kuadrat gitulah. Ya. Nah, itu errornya yang harus berdistribusi normal. Tetapi kenapa sih kok banyak kajian yang Y-nya yang harus berdistribusi normal? Karena apa? Karena kalau misalkan Y-nya ini berdistribusi normal mu sigma misalkan, dan Y topinya juga sama berdistribusi normal mu sigma kuadrat, maka bisa dipastikan bahwa hasil pengurangannya akan berdistribusi normal juga. Seperti itu, ya. Nah, jadi kenapa sih banyak kajian yang Y-nya aja itu, Y-nya harus berdistribusi normal gitu, ya. Jadi sebenarnya bukan Y-nya yang harus berdistribusi normal itu. Sebenarnya errornya yang harus berdistribusi normal, ya. Tapi ya itu, kita akan nanti pelajari di normal multivariat, ya. Di distribusi normal, bahwa kalau kita mempunyai perhitungan dari variabel yang berdistribusi normal terus dikurangi atau ditambahkan dengan variabel lain yang berdistribusi normal juga, maka kita akan menghasilkan nilai atau variabel baru yang juga berdistribusi normal, gitulah ya. Jadi kalau Y-nya, jadi selama ini kalau Y-nya berdistribusi normal itu salah ya Pak ya? Kurang tepat lah kali ya. Gitu ya, karena itu akan memfasilitasi untuk errornya berdistribusi normal. Tapi yang pasti yang harus berdistribusi normal itu adalah errornya. Ya, oke. Kenapa errornya harus berdistribusi normal? Kita akan lihat nanti. Ya, kenapa errornya bukan Y-nya gitu ya. Oke, selanjutnya ada korelasi kanonik. Korelasi kanonik juga mensyaratkan dia itu distribusi normal, rata-ratanya berbeda, dan variannya sama. Hampir sama dengan diskriminan.
Oke, terus kita lanjutkan nanti pertemuan ke-11 dengan analisis komponen utama. Analisis komponen utama itu adalah analisis untuk membuat kombinasi linear baru, ya. Itu tidak mensyaratkan dia itu berdistribusi normal multivariat. Oke. Jadi mungkin Anda dengar dari pernyataan beberapa orang bahwa untuk analisis komponen utama ini tidak usah normal multivariat. Tapi kalau datanya tidak berdistribusi multivariat, ya. Kalau datanya tidak berdistribusi multivariat, entah apa itu, bisa aja multivariat normal, atau multivariat Weibull, atau multivariat eksponensial gitu ya. Tapi kalau datanya tidak berdistribusi multivariat, sebenarnya analisis komponen utama ini percuma dilakukan. Ya, nanti kita akan lihat di mana sih sisi percumanya. Nah, itu S2. Ya, oke. Kenapa sih ada sebagian orang yang kekeh untuk analisis komponen utama itu harus berdistribusi normal? Kita akan lihat nanti. Ya, kenapa sih ada orang yang beranggapan bahwa analisis komponen utama itu tidak harus berdistribusi normal? Kita lihat juga nanti. Ya, oke. Terus selanjutnya analisis faktor. Analisis faktor ini kita akan lebih fokus ke pengembangannya. Ya, pengembangan dari analisis faktor itu ada analisis biplot. Biplot analysis ya. Nah, dari biplot itu kita bisa merepresentasikan data dalam bentuk diagram yang lebih informatif. Ya, diagram yang lebih informatif. Nah, nanti mungkin ya ini lebih ke informativeness ya. Oke. Jadi Anda akan mendapatkan hal lebih dari S1-nya adalah mendapatkan suatu metode baru gitu ya. Metode baru untuk mengkomunikasikan data multivariat gitu ya. Analisis cluster untuk yang S2 lebih detail ke bagaimana metodologi dari non-hierarchical clustering. Ya. Jadi itu lebih ke filosofinya. Kenapa sih non-hierarchical clustering? Kenapa sih harus ada seed, terus seed-nya itu pindah-pindah nanti gitu. Ya, jadi lebih ke teorinya ke sana gitu ya. Bukan hanya aplikasi. Pengskalaan multidimensi ini hampir sama dengan analisis komponen utama ya, tapi itu alternatif lain dari analisis komponen utama sehingga kita bisa merepresentasikannya ke dalam bentuk diagram ya, hampir sama dengan biplot tapi dia itu tidak dua, yang diplotnya cuma satu hal. Analisis korespondensi, saya bisa bicara banyak hal dari analisis korespondensi ini ya, berbagai jenis analisis korespondensi ya. Bagaimana kalau misalkan dia itu kajiannya untuk dua kategori, bagaimana kalau misalkan ada 3 variabel kategori dan seterusnya. Ya, sampai ujinya juga ada dalam analisis korespondensi ini, uji signifikansi dari suatu kategorinya juga ada. Ya, itu mungkin yang hal baru yang akan disampaikan di S2 ini adalah uji signifikansi untuk analisis korespondensi. Ya, jadi kalau di S1 Anda mungkin belajar analisis korespondensi aja tanpa melakukan uji signifikansi. Kalau di sini Anda akan melakukan uji signifikansi. Ya, oke. Oke, itu yang akan Anda pelajari. Terus apa itu analisis multivariat? Ya, ini analisis multivariat adalah suatu studi tentang beberapa variabel beberapa variabel random dependent, ingat ya, variabel random dependent. Jadi ini variabel-variabelnya itu adalah variabel respon. Atau yang kita sebut, atau yang sering kita lambangkan dengan Y. Ya. Bukan variabel independen. Ya. Jadi kalau misalkan
Pak, ada satu variabel yang kayak tadi ya, ada satu variabel respon, ya. Jadi kalau misalkan variabel responnya saya lambangkan dengan Y, misalkan variabel prediktornya saya lambangkan dengan X, misalkan, Pak, di sini variabel saya ada X, Y-nya 1, terus X, ada X1, ada X2. Ini analisis multivariat bukan? Bukan. Itu adalah analisis multivariabel. Ya, bukan multivariat, bukan. Tapi multivariabel. Karena istilah variat ini sendiri adalah variabel random dependent. Ingat bedanya variat dengan variabel. Ya. Kalau variabel bisa dependent, bisa independent, atau bisa respon, bisa prediktor. Ya, itu adalah variabel. Tapi kalau variat adalah variabel random, tapi dia itu juga variabel dependent atau variabel respon. Ya. Jadi kalau misalkan kajian seperti ini, Pak, biasanya kalau kajian seperti ini Y-nya 1, X-nya ada 2, kita menggunakan regresi berganda. Atau istilahnya multiple regression. Multiple. Bukan multivariate regression. Tapi multiple regression. Istilah untuk multivariable regression. Ya. Jadi variabelnya ada banyak. Ya. Variabelnya apa? Boleh ini ya, variabel dependentnya 1, tapi variabel independennya bisa lebih dari 1. Itu ya, makanya kita biarnya multiple regression. Apa bedanya dengan multivariate regression? Ingat, di sana ada multivariate. Berarti variabel responnya atau Y-nya harus multi. Harus 2 atau lebih. Jadi nanti ada Y1, ada Y2, ada Y3, ya. Dan yang dianalisisnya ada X1 misalkan dan X2. Nah, kalau analisis dari dari 5 variabel ini ya dengan 3 variat ya. Nah, ini maka kita sebut dengan multivariate regression. Gitu. Oke. Jadi ingat ya, beda antara multivariabel dengan multivariat. Ya, jadi multivariat itu adalah variatnya multi. Variatnya 2 atau lebih. Ya. Bivariat itu berarti variatnya ada 2. Ya. Multivariat berarti 2 atau lebih. Jadi bivariat itu masuk ke dalam multivariat. Ya. 2 atau lebih berarti apanya? Y-nya. Y-nya apanya? Variabel responnya. Jadi kita harus paham benar bahwa yang kita analisis itu adalah variabel respon. Seperti itu, ya. Yang kita butuhkan adalah variabel respon. Oke. Dan kita dalam analisis multivariat ini akan menganalisis beberapa variabel random dependent ya atau variabel random respon ya secara simultan. Jadi nggak satu-satu. Ya, kita akan analisisnya secara simultan. Ya. Nah, terus analisis ini merupakan pengembangan dari univariat. Jadi kalau univariat nanti dependennya hanya 1. Jadi kalau yang ini, yang regresi berganda ini atau multiple regression, ini sebenarnya masuk ke dalam univariate analysis. Kenapa? Karena Y-nya cuma 1. Ya, walaupun ada X yang banyak gitu ya. Itu bukan multivariat tapi univariat. Oke. Oke, untuk mendapatkan hasil-hasil yang tepat
akan diperlukan asumsi-asumsi distribusional. Ya, salah satunya tadi asumsi multivariat normal. Ya, oke. Terus framework matematis relatif lebih kompleks jika dibandingkan dengan univariat. Di univariat Anda belajar bagaimana cara mendapatkan suatu skalar atau bagaimana cara menghitung dari suatu skalar. Kalau di sini Anda akan belajar bagaimana membandingkan dua vektor atau bagaimana melakukan perhitungan dari suatu vektor untuk mendapatkan vektor atau bagaimana melakukan perhitungan dari matriks untuk mendapatkan nilai suatu matriks, ya. Jadi mungkin agak rumit gitu ya, lebih kompleks gitu ya. Karena kita akan akan melakukan perhitungan berdasarkan, kalau kemarin itu berdasarkan skalar, kalau sekarang berdasarkan vektor dan matriks. Ya, makanya dasar perhitungan untuk analisis multivariat ini adalah aljabar. Ya, aljabar. Di mana di aljabar itu Anda mempelajari bagaimana operasi matriks dan vektor. Oke, nanti ada pengenalannya lah. Ya, untuk operasi matriks dan vektor. Oke, terus ini akan sering sekali digunakan di dunia nyata. Pada kenyataannya mungkin Anda tidak akan selalu berhadapan dengan yang univariat. Justru di dunia nyata ini hampir semuanya itu multivariat. Ketika kita bertanya sesuatu kepada ahli, Pak, kalau misalkan penularan COVID itu, misalkan ya, kita nanya ke ahli COVID, penularan COVID itu faktornya apa? Pasti dia tidak akan menjawab satu variat. Pasti dia tidak akan menjawab satu faktor. Pasti ada banyak faktor. Oke, berarti di sana ada banyak variat yang akan terlibat nanti. Ya, Pak, kalau misalkan saya lagi mengkaji tentang kemiskinan rumah tangga itu, faktor kemiskinan itu apa aja? Ada banyak faktor. Nah, seperti itulah. Ya. Sekarang saya mau nanya ke anak BPS lah ya. Oke. Amalia. Ya, Pak. Amalia, indikator penghasilan rumah tangga itu apa aja? Maksudnya, Pak? Untuk mendapatkan Amalia di BPS kan? Ya. Nah, ya. Pernah survei sensus, bukan sensus ya, ekonomi SE Susenas itu? Ya, Pak? Susenas atau Susenas? Ya, Susenas saja. Pernah ya. Susenas untuk melihat pengeluaran rumah tangga itu apa? Apakah langsung ditanya pengeluaran rumah tangganya berapa gitu? Enggak, Pak. Tapi yang ditanya gimana? Kalau untuk yang survei Susenas Sosial Ekonomi Nasional, itu pendekatan yang kita lakukan sebenarnya kan kita mau mendapatkan pendapatan ya, Pak. Ya. Cuman kan pendapatan tidak bisa didapatkan, makanya didekati melalui pengeluaran. Betul. Baik pengeluaran berupa konsumsi makanan, non makanan. Terus? Begitu, Pak. Iya. Yang dua itu. Good ya. Itu non makanan dibagi-bagi lagi nggak? Iya, dibagi. Ada yang barang tahan lama, terus ada yang apa lagi ya kalau ini ya? Pokoknya yang bulanan gitu, Pak, yang rutin sifatnya kayak yang listrik gitu. Dan ada yang berupa barang tahan lama. Oke ya. Jadi yang dikejarnya kan yang itunya kan, yang bahan tahan lama, pengeluaran untuk barang tahan lama gitu ya. Oke. Jadi tidak kumulatifnya yang dikejar kan? Digabung nanti, Pak. Ya, itu mah nantilah.
ya. Iya. Jadi nanti setelah setiap elemennya itu ditanyain, terus nanti apa istilahnya indikator, istilahnya apa itu yang kecil-kecilnya itu? Item-item ininya. Item pertanyaan gitu ya. Iya. Ya, oke, untuk setiap itemnya itu setelah ditanyain nanti dijumlahkan. Kalau yang menjumlahkan itu nanya ke responden atau surveyornya yang ngejumlahinnya? Oh, nah, kalau kita ke responden, surveyornya itu menanyakan setiap konsumsinya aja per item rincian Itemnya pertanyaannya. aja. Nah, Oh, per nah, itemnya aja. nanti Terus? rekapnya baru nanti ini Pak, surveyor yang menjumlahkan dan diperiksa lagi oleh pengawas dan editor. Oke, good. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Ya, Armalia. Oke, itu salah satu contohnya ya, ternyata dari pengeluaran pun itu terdiri dari beberapa variabel. Ya. Tidak hanya satu item pengeluaran. Tapi tadi ada pengeluaran untuk makanan, pengeluaran untuk non-makanan, bahkan non-makanan pun dibagi-bagi ke dalam beberapa item lagi. Ya, seperti itu ya. Dan hal itu ya sering terjadi di dunia nyata ini. Jadi sebenarnya analisis multivariat ini akan lebih sering digunakan untuk Untuk kasus-kasus di dunia nyata. Ya, oke. Selanjutnya, ya, tadi sampai mana? Oke. Selanjutnya beberapa distribusi multivariat. Karena kita tadi untuk multivariat ini dibutuhkan atau diperlukan asumsi-asumsi distribusional. Ya. Nah, di sini beberapa distribusi multivariat yang paling umum adalah distribusi normal multivariat. Ini kita akan pelajari nanti di pertemuan ketiga, yang mana distribusi normal multivariat ini adalah pengembangan dari distribusi normal univariat. Ya. Dalam kuliah S2 ini, saya menganggap bahwa ya kalian sudah mengetahui bagaimana atau apa yang disebut dengan distribusi normal univariat. Seperti itu. Ya, oke. Lalu ada distribusi Wishart. Ya. Distribusi Wishart ini adalah distribusi pengembangan dari distribusi chi-square. Ya. Sebenarnya chi-square ini pengembangan dari distribusi normal. Ya. Oke. Nah, tapi kalian mungkin di MathStat pernah belajar bagaimana kalau berdasarkan nilai chi-square, ya, melihat bagaimana membandingkan dari tabel, terus nilai chi-square-nya berapa, oh terus tabelnya bagaimana gitu ya, yang seperti ini nih ya. Jadi dulu di MathStat itu ada F, ada chi-square gitu ya. Nah yang seperti ini kurvanya. Oh kalau nilai chi-square-nya di sini ininya berapa gitu ya, luas daerah ininya. Kan? Untuk menguji itu menggunakan chi-square ya. Nah, karena kalau di sini chi-square itu hanya untuk satu variabel, ya, untuk dua atau lebih variabel kita mungkin tidak compatible dengan chi-square ini, kita sebut dengan distribusi Wishart. Ya, jadi yang ini lebih ke distribusi data sebenarnya. Ya, ini distribusi data. Oke, fitting, sorry. Ya, kita akan ngomong seputar fitting distribution. Distribusi Wishart ini lebih ke signifikansi. Ya. Sorry. Kebebasan. Kebebasan berarti di sana dependency. Jadi lebih ke uji dependensi atau uji kebebasan ya untuk Wishart ini nanti. Nah, terus di sini nanti kalian juga akan bertemu dengan atau kita akan mempelajari statistik dan distribusi hoteling. Ya. Hoteling T kuadrat. Berarti ini lebih ke nanti ke untuk uji uji beda rata-rata.
digunakan untuk untuk uji beda rata-rata ya, untuk yang hoteling ini ya. Yang mana hoteling ini adalah pengembangan dari statistik atau distribusi T kuadrat. Ya, distribusi T kuadrat. Seperti itu ya, atau distribusi T student. Ya. Oke, distribusi T student kalian udah pelajari di S1 ya. Nah, selanjutnya ada statistik Wilks lambda. Nah, ini Wilks lambda yang akan sering kita gunakan untuk uji signifikansi. Ya. Apakah perbedaannya signifikan atau tidak? Ya. Signifikansi, ya. Apakah ujinya itu signifikan atau tidak? Perbedaannya itu signifikan atau tidak? Ya. Nah, jadi di sini kita sering menggunakan uji Wilks lambda ya, untuk mungkin nanti untuk MANOVA ada uji Wilks lambda gitu ya. Untuk diskriminan juga pakai Wilks lambda dan lain sebagainya. Ya. Yang mana uji Wilks lambda itu adalah pengembangan dari rasio 2 statistik chi-square. Ya, nanti kita akan lihat ya. Oke, itu adalah pengembangan dari chi-square. Oke, untuk Wilks lambda. Itu yang beberapa distribusi yang akan kita pelajari. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan dalam ukuran-ukuran multivariat ini, ya. Nanti kita akan berkenalan dengan vektor rata-rata. Jadi rata-ratanya bukan satu lagi, atau bukan bentuknya skalar lagi, tapi bentuknya vektor. Ya, jadi nanti kita akan analisis berdasarkan vektor rata-rata atau koreksi rata-rata dari variabel-variabel yang dikaji. Ya, karena tadi variabelnya ada banyak. Ya, terus ada matriks kovarian. Ya, kalau misalkan kita dari satu variabel, ya, misalkan kita punya X1, ya, kita mempunyai X1. Ini kita bisa dapatkan X bar, ya, X bar yang dari data ke satu itu, dan kita juga bisa mendapatkan varians dari data yang ke satu itu. Ya, nah biasanya kalau varian itu biasanya kita kalau tidak pakai kuadrat ya, di sininya pakai sigma 11. Kalau di Kalau di statis di sini ya. Nah, sigma 11. Jadi kalau misalkan indeksnya ada 2 gini, berarti ini adalah varian. Oke. Kalau misalkan sigma 1 aja, berarti ini adalah standar deviasi. Ya, standar deviasi atau simpangan baku. Ya. Jadi nanti kalian harus lihat indeksnya ya. Kalau untuk membedakan apakah itu varian atau standar deviasi. Kalau varian, nanti indeksnya cuma ada 2 gitu ya. Oke. Atau kalau dalam biasanya penulisannya sigma kuadrat 1 gitu. Ya, oke. Jadi nggak pakai kuadrat lagi. Ya, nanti. Nah, kalau standar deviasi penulisannya sigma, nah terus indeksnya angka 1 gitu aja. Ya, indeksnya cuma 1 ya. Nah, tapi karena di sini kita itu ada beberapa variabel Y, berarti di sini kita punya Y1 ya, punya Y bar 1 ya. Ini sigma untuk Y berarti ya. Nah, terus punya Y2 juga nanti misalkan berarti Y bar 2 ya. Nanti di sini ya sigmanya itu berarti 22 ya. Dan standar deviasinya itu adalah penulisannya seperti ini ya. Dan kalau kita punya YI ya, yang mana itu maka penulisan rata-ratanya itu adalah, berarti kalau kita punya YI, penulisan rata-ratanya adalah Y bar I. Di sini adalah sigma, penulisan variannya adalah sigma II gitu ya. II. Dan penulisan untuk standar deviasinya adalah sigma I gitu ya. Yang mana I itu bergerak dari 1, 2 dan seterusnya sampai dengan N. P ya.
yang mana P adalah banyak varian gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya beberapa variat, berarti bagaimana varian antar dua variabel, atau kita sebut juga dengan kovarian yang ini ya, yang kovarian. Jadi biasanya kita lambangkan dengan misalkan kovarian antara I dan J. Jadi sigma I J, seperti itu penulisannya ya. Di sini yang mana I sebagai berikut dan J pun saya tambahkan di sini. J juga sebagai berikut ya. Dan I di sini I kasusnya itu I tidak sama dengan J, seperti itu. Ya. Itu untuk kovarian. Ya, untuk kovarian. Kita sebut kovarian. Ya, jadi varian antar dua variabel. Ya. Jadi kalau varian antar variabel 1 dengan kovarian antar variabel 1 dengan variabel 2 yaitu kita tuliskan dengan sigma 1 2. Ya, ini adalah kovarian antara 1 dan 2. Nah, nanti lebih detailnya nanti kita akan pelajari itu di besok pertemuan kedua ya. Oke, pertemuan yang akan datang. Selain kovarian juga ada matrik korelasi ya. Kalian udah sering dengar ini korelasi ya, yang mana korelasi itu adalah kovarian antara Y1 dan Y2 dibagi dengan akar, gitu kan? Ya. Akar perkalian antara varian Y1 ya, kali dengan varian Y1 kali dengan varian Y2. Ya, nah gitulah. Ya. Berarti di sini kita butuh kovariannya. Ya. Oke, berarti nanti kita akan pelajari juga ya. Di sini koreksi koefisien korelasi dari variabel-variabel yang dikaji. Jadi nanti korelasi itu kalau misalkan ada 3 variabel, ya, jadi kita nanti bentuknya matriks. Di sini ada korelasi pertama, ya, 1-1 biasanya ya. Dan biasanya korelasi pertama ini nilainya, kalau misalkan korelasi dari variabel yang sama ini nilainya 1, ya. Terus yang ini juga berarti 1. Nah, yang ini yang nilainya beda, rho 1-2, ini rho 1-3, ya. Yang ini rho 2-1, yang ini rho 2-3, yang ini rho 3-1 dan seterusnya, ya. Oke, dan seterusnya tinggal satu lagi ya, rho 3-2 gitu ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan dari 3 variabel. Ya. Nanti lebih detail besok minggu depan kita akan pelajari itu ya. Terus ada generalized variance ya. Generalized variance ini adalah nilai varian secara general gitu ya. Nilai varian secara general itu adalah determinan dari matrik varian. Jadi kalau misalkan matrik varian kovarian ini kita lambangkan dengan biasanya kita lambangkan dengan sigma ya, karena bentuknya matrik, karena saya tidak bisa menulis bold di sini, saya biasanya pakai garis bawah seperti itu. Itu matrik ya. Tapi kalau misalkan Anda dalam ketikan bisa pakai bold ya, di bold gitu ya. Nah, jadi kalau generalized varian itu kita hitung determinannya. Determinan dari sigma. Oke, determinan sudah Anda pelajari di aljabar linier di S1 ataupun di D4 ya. Ya, kita tinggal hitunglah determinannya, itu tidak akan terlalu rumit. Ya, itu adalah generalized varian. Ya. Oke, terus beberapa tes signifikansi multivariat ya. Nah, ini ada uji signifikansi ya. Nanti ada tes signifikansi vektor rata-rata tunggal atau yang tadi ya. Kita akan melihat perbedaan rata-rata dari
dari satu populasi. Ya, jadi dari satu populasi kita akan mendapatkan satu vektor rata-rata. Dari satu vektor rata-rata itu kita akan bandingkan dengan apa yang kita inginkan, gitu ya, dengan vektor 0 biasanya atau dengan vektor apapun, ya. Lebih detail nanti pertemuan ketiga kita akan belajar itu, ya. Terus kesamaan dari dua vektor rata-rata ini akan kita pelajari di pertemuan keempat. Terus tes kesamaan dari beberapa vektor rata-rata ini kita sebut juga dengan MANOVA, ya. Oke. Tes signifikansi matrik varian, bentar ya, Rizka. Tes signifikansi matrik kovarian tunggal ini kita akan pelajari di pertemuan ketiga. Kesamaan dua matrik kovarian ini kita akan pelajari di pertemuan keempat. Kesamaan beberapa matrik kovarian ini akan pelajari juga di pertemuan keempat. Tes independensi dari beberapa set varian, ya. Ini kita akan pelajari untuk apa? Independensi berarti di situ adalah masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam nanti analisis korespondensi gitu ya. Oke. Itu kita berbicara tentang dependensi ya. Dan ini tes independensi dari varian. Ya, nanti di korespondensi juga. Oke, tadi ada yang raise hand siapa? Ada yang mau bertanya? Atau keklik? Tadi siapa ya? Maaf tadi keklik soalnya pindah dari PC ke handphone. Oke, nggak apa-apa Rizka ya. Oke, kirain teh benar mau bertanya ya. Sebenarnya kalau mau bertanya ngomong aja langsung, nggak usah raise hand. Oke, nah jadi seperti itu ya. Oke, saya cepatkan aja karena waktu saya tinggal 19 menit lagi ya. Oke. Nah, jadi hoteling untuk apa? Untuk uji signifikansi rata-rata, untuk uji rata-rata dan uji-uji lainnya nanti Anda akan akan menggunakan hoteling T kuadrat statistik. Ya, nanti kita akan lihat hoteling lagi, nanti mungkin Anda akan merasakan seperti itu. Ya. Jadi tes square lagi ujinya ya gitulah. Ya. Oke. Lalu terus ada the multivariate. Jadi ini teknik multivariate. Yang pertama itu T kuadrat hoteling. Ini paling sering digunakan untuk menguji perbedaan antara dua variabel atau perbedaan dua rata-rata. Ya, itu paling signifikan penggunaannya di sana. Terus nanti akan Anda pelajari yang tadi the multivariate analysis of variant and covariant atau kita sebut juga dengan MANOVA ya di pertemuan kelima. Ya. Pertemuan kelima tadi ya? Ya, kayaknya. Oke, benar pertemuan kelima ya mungkin. Nah, terus sebenarnya dalam teknik multivariate ada multivariate experimental design ya. Atau eksperimental design untuk analisis multivariate. Multivariate eksperimental design yang paling sederhana itu adalah MANOVA. Jadi sebenarnya ini multivariate experimental design ini adalah pengembangan dari MANOVA. Gitu ya, pengembangan dari MANOVA ya. Nah, tapi Anda akan pelajari ini di mata kuliah lain. Ya, untuk multivariate experimental design nanti ada desain K pangkat F pangkat K dan lain sebagainya gitu ya istilahnya, kan itu udah pengembangan dari MANOVA ya. Oke. Nah, jadi ini akan Anda pelajari di mata kuliah rancangan percobaan atau desain eksperimen. Nggak tahu di S2 ada nggak ya? Marianto tahu nggak di S2 ada nggak? Mata kuliah desain eksperimen. Desain eksperimen. Semester ini ada nggak? Nggak ada, Pak, kalau semester ini.
Mungkin ada kok ya desain eksperimen ya, mungkin semester depan ya. Jadi itu akan terima kasih Marianto. Itu akan dipelajari di kuliah lain maksud saya gitu. Ya, untuk eksperimental design. Kalau nggak salah nanti Pak Yudi yang ngajarnya. Ya, untuk eksperimental design ini. Terus ada multivariate profile analysis ya. Ini tidak akan dipelajari di mata kuliah ini, tapi sebenarnya ada beberapa hal ya, ini sederhana sih ya, profile analysis itu ya. Profile analysis itu sederhana, jadi Anda bisa pelajari sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya nanti Anda akan mempelajari analisis korespondensi juga, itu adalah salah satu dari profile analysis ya. Dalam profile analysis ini biasa kalau di S1 saya berikan gitu ya, kayak Flurry phase, kayak paralel diagram garis paralel dan lain sebagainya lah ya. Tapi ya itu sederhana lah, tidak bukan untuk grade-nya S2 lah. Ya, oke. Itu bisa Anda pelajari sebenarnya di buku-buku itu banyak ya. Oke. Nah, terus ada multivariate regression analysis, ini akan disampaikan di pertemuan ke-9 setelah UTS. Oke. Nah, terus ada generalized multivariate analysis of variance. Nah, ini tidak disampaikan karena ini udah lanjut sifatnya. Ya, oke. Anda bisa pelajari sendiri, itu pun kalau misalkan Anda tugas akhirnya mau ke generalized multivariate analysis of variance ya. Jadi misalkan kalau selama ini yang saya sampaikan mungkin nanti two-way multivariate analysis of variance ya. Nah, sebenarnya three-way-nya ada, four-way-nya ada, five-way-nya ada ya. Jadi secara general ada disebut dengan generalized multivariate analysis of variance ya, tapi tidak saya sampaikan karena ya nanti terlalu banyak menyita waktu ya. Oke, jadi cukup di tidak yang generalnya, yang khususonnya aja dulu ya. Lalu ada prinsipal komponen analisis atau analisis komponen utama, pertemuan ke-9, 10, 11 ya. Lalu prinsipal komponen analisis pertemuan ke-12 ya. Correlation canonical itu pertemuan ke-9, 10, pertemuan ke-10. Diskriminan analisis ini 1 minggu sebelum UTS ya, pertemuan ke-6. Cluster analisis akan Anda pelajari setelah analisis faktor 12 ke 13 berarti pertemuan ke-13 ya. Multidimensional scaling ke-14. Koresponden analisis ini pertemuan terakhir ke-15. Oke. Nah, ada teknik multivariate lain yaitu classification tree. Classification tree ini ada aid, ada shade, ada regression trees, ada dan lain sebagainya ya. Tapi untuk classification tree ini tidak disampaikan di mata kuliah analisis multivariate, tapi mungkin akan Anda dapatkan di mata kuliah data mining. Ya, mata kuliah data mining kalau nggak salah semester terakhir, semester 3 dengan Pak Yadi ya, nanti ya. Oke, dengan Bu Anin. Kalau nggak Pak Yadi, Bu Anin biasanya. Ya. Nah, jadi ini akan disampaikan di data mining, itu bagian dari multivariate juga ya. Kalau misalkan Anda lihat di kurikulum di kurikulum ITS atau di kurikulum IPB gitu ya. Dalam analisis multivariate itu juga disampaikan SEM. Ya, Structural Equation Modeling. Tapi di Unpad ini enggak. Kenapa? Karena SEM itu jadi satu mata kuliah tersendiri. Ya. Nanti semester 2 mungkin Anda akan dapat kuliah pilihan, nggak tahu SEM itu pilihan atau wajib ya, kalau nggak salah pilihan ya. Structural Equation Modeling. Biasanya pengampunya itu Pak Yosep atau Pak Yadi juga
Ya, jadi structural equation modeling ini bagian dari analisis multivariat juga, ya. Dalam structural equation modeling ini pertama akan membahas tentang path analysis, ya, analisis jalur itu analisis jalur sebenarnya itu adopsi dari regresi, ya, untuk path analysis itu. Nah, terus masuk ke structural equation modelingnya, ya. Nah, jadi di sini Y-nya banyak, X-nya banyak, ya, atau variabel prediktornya banyak dan variabel responnya juga banyak, gitu ya. Maka di sini the structural equation modeling, ya, atau structural equation model atau SEM, ya. Terus ada seemingly unrelated regression model atau kita sebut juga dengan SUR, ya. SUR, model SUR. Nah, itu bagian dari SEM juga. Jadi ini tiga hal ini adalah bagian dari multivariat, ya, multivariat analisis, tapi tidak akan Anda pelajari di mata kuliah ini, akan Anda pelajari di mata kuliah SEM, tiga hal ini, ya, structural equation modeling. Jadi untuk nanti aja, ya, oke. Tapi ya nyambung-nyambung, apalagi yang SEM ini erat kaitannya dengan prinsipal komponen analisis dan faktor analisis. Ya, itu erat kaitannya dengan prinsipal komponen analisis dan faktor analisis. Makanya untuk SEM ini kuliahnya setelah kuliah multivariat analisis, ya, karena nanti Anda harus ngerti dulu apa itu prinsipal komponen analisis dan faktor analisis, ya. Di sini ngerti prinsipal komponen analisis dan faktor analisisnya. Nanti setelah itu juga Anda harus ngerti tentang regression. Nanti Anda setelah regression prinsipal komponen analisis ngerti, terus faktor analisis ngerti, nanti baru Anda bisa ngerti ketika Anda belajar SEM. Seperti itu ya. Oke, ya. Saya lanjutkan, ya. Jadi sebenarnya analisis multivariat ini terbagi berdasarkan jenis datanya atau jenis data dasarnya. Ya. Jenis data dasarnya itu ada dalam analisis multivariat itu dipandangnya itu dalam dua hal. Ya. Oke. Mungkin Anda belajar di MathStat itu adalah nominal, ordinal, interval dan rasio. Ya, itu bukan jenis data. Ya, nominal, interval, rasio itu adalah skala pengukuran. Skala pengukuran, ya. Nah, jadi ya kalau misalkan menganalogikan skala pengukuran itu ke dalam jenis data boleh nggak? Ya boleh juga, ya. Nah, di sini jenis data itu ada dua hal, yaitu non-metrik dan jenis data metrik, ya. Biasanya kalau misalkan nominal dan ordinal itu skalanya itu skala nominal dan ordinal itu jenis datanya biasanya non-metrik. Ya. Terus untuk skala interval dan rasio itu adalah jenis data metrik, biasanya seperti itu. Ya, oke. Tapi di sini lebih detail lagi. Kita lihat bahwa yang dimaksud non-metrik itu adalah data kualitatif. Ya, data yang representasinya representasi kualitas. Ya. Devianti. Ya, Pak. Bagaimana kualitas suara saya di video ini? Kualitas suaranya gimana? Baik, Pak. Terdengar di Devi? Baik, Pak. Baik, oke, good. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih, Devi, ya. Yang ya, Pak. Devi keluarkan, terima kasih, Devi, ya. Yang Devi sampaikan itu, ya, yang Devi sampaikan itu adalah data kualitatif. Dia sampaikan data berbentuk kategori, kategorinya baik, ya. Jadi sebenarnya kualitatif itu adalah respon dari kualitas awalnya, makanya disebut dengan kualitatif, ya, baik, buruk,
jelek, dan seterusnya. Ya, tapi itu bukan angka kan? Ya, baik buruk itu bukan angka. Jadi kualitatif ini adalah bisa berupa atribut atau kategori. Ya, jadi SD, SMP, SMA itu masuknya ke kualitatif juga. Ya, bukan angka gitu ya. Suka tidak suka itu maksudnya ke kualitatif juga, ya, atau atribut. Ya. Nah, di sini biasanya berupa atribut atau kategori. Sebenarnya di sini atribut itu adalah yang nominal tadi skalanya. Ya, tidak ada tingkatan. Ya. Kalau kategori di sini biasanya untuk yang ada tingkatannya kita sebut dengan kategori. Ya, oke. SD, SMP, SMA itu kategori pendidikan. Ya. Islam, Kristen, Hindu itu bukan kategori, itu atribut, ya. Karena kita tidak boleh tidak boleh membuat tingkatan dari agama itu atribut, ya. Atribut saya Islam, atribut si A Kristen, atribut si B, atribut Pak Mindra itu Hindu, seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi itu ada atribut, data atribut. Jadi di sini data non metrik itu bisa berupa atribut, bisa berupa kategori. Biasa kategori itu untuk yang tingkatan, yang menunjukkan atau menggambarkan suatu objek. Ya, seperti itu. Lalu variabel yang diukur menggunakan skala nominal dan ordinal, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi skalanya nominal dan ordinal umumnya merupakan variabel non metrik. Jadi yang skala ordinal dan nominal itu umumnya itu non metrik. Ya, oke. Nah, terus yang metrik atau kita sebut juga kuantitatif, ya. Kuantitatif dari kuantitas, ya. Kuantitas berarti kalau kuantitas itu hasil menghitung atau hasil mengukur, ya. Nah, hasil hasil mencacah dan hasil atau hasil mengukur. Ya, ada dua. Hasil mencacah dan hasil mengukur. Hasil mencacah berarti ya itu ya kemarin sudah saya sampaikan ya. Itu akan merupakan jadi diskrit ya, data jadi diskrit ya. Jadi mahasiswa multivariat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 itu dicacah. Saya melakukan pencacahan ya. Nah, berarti di sana nanti hasilnya akan 11 diskrit, hasilnya nggak mungkin 11,7 ya. Atau hasil mengukur. Hasil mengukur berarti kayak tinggi badan, berat badan itu mungkin aja ya kita mengatakan bahwa tinggi badan saya adalah 78,7. Nah, ada 0,7-nya ya itu hal yang wajar. Ya. Bahkan ada yang sampai detail gitu ya, diinginkannya gitu ya, sampai koma-komanya dikejar ya. Seperti itu ya. Nah, itu kita sebut juga dengan kontinu ya. Jadi pengukuran dilakukan tadi ya yang diukur ya. Sebenarnya tidak hanya diukur juga, dicacah juga masuknya ke kuantitatif. Sehingga suatu objek dapat diketahui perbedaannya dalam jumlah atau derajat. Nah, kalau hasil pengukuran ya jumlah ya kalau misalkan kalau hasil pencacahan itu bentuknya jumlah ya. Oke, kalau misalkan hasil pengukuran ya derajat ya. Derajat di sini bukan maksudnya bukan derajat 5 Celcius gitu ya. Oke. Berapa ya ini hasil pengukuran, berapa hasil pengukuran itu ya. Derajat berat, derajat itu maksudnya ke sana lah. Ya, oke. Variabel yang diukur menggunakan biasanya skalanya itu interval dan rasio. Itu ya, interval dan rasio. Dan merupakan variabel metrik. Jadi kuantitatif ini kita sebut juga dengan metrik. Jadi ada data non-metrik, ada data metrik. Sebenarnya data non-metrik itu adalah kualitatif data, data metrik itu adalah kuantitatif data. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan metrik kita dalam analisis multivariat, ya, analisis apa yang digunakan yaitu dilihat berdasarkan jenis datanya, apakah dia itu non-metrik atau metrik. Intinya seperti itu. Jadi kenapa harus tahu mana metrik, mana non-metrik ya.
Nah, terus klasifikasinya dalam metode analisis juga dibagi dalam multivariat, dibagi ke dalam dua hal, ada dependence method dan ada interdependent method. Berarti dua-duanya ini dependent ya. Ini ingat, bukan independent, tapi inter atau antar variabel dependent. Ya. Kalau yang ini dependent method, jadi metode variabel dependent. Jadi di sini sebenarnya kalau kita bisa mendefinisikan dari variabel-variabel tersebut, mana variabel dependentnya dan mana variabel independennya. Ya, kalau kita mempunyai beberapa variabel, ya, kita identifikasi dulu. Mana variabel dependence, mana variabel independent, atau mana variabel respon, mana variabel prediktornya. Ya. Nah, kalau misalkan kita mengidentifikasi ada beberapa variabel dependent dan ada beberapa variabel respon, ada beberapa variabel prediktor dan ada beberapa variabel respon, berarti kita menggunakan dependent method. Dependent method itu dapat didefinisikan sebagai suatu metode di mana suatu variabel atau kumpulan variabel yang diketahui atau kumpulan variabel yang diketahui sebagai variabel dependent diprediksi. Jadi kita biasanya akan melakukan prediksi, itu ya. Jadi variabel dependentnya akan diprediksi oleh prediktornya, ya, atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang disebut dengan variabel independen atau prediktor. Ya, kalau di sini responnya yang variabel independen itu prediktornya, alat untuk memprediksinya. Ya, karena kita disebut prediktor. Oke. Nah, biasanya jadi kalau misalkan ada prediktornya atau ada variabel independennya, kita gunakan metode multivariat dependency. Tapi kalau misalkan kita metode atau data multivariat kita semuanya adalah variabel dependent, ya, data multivariat kita ada semuanya adalah variabel dependent, maka analisis yang dilakukan adalah interdependent method. Ya, analisis yang dilakukan adalah interdependent method atau analisis antara variabel-variabel dependent atau analisis antara variabel-variabel respon. Ya, jadi interdependent method. Jadi analisis multivariat itu kuncinya ada di variabel responnya, ada di variabel dependentnya, bukan di variabel independennya. Ya, bukan di prediktornya, bukan. Ya. Oke. Nah, jadi salah satu metode interdependent method ini adalah salah satu metode di mana tidak ada satu atau sekelompok variabel yang didefinisikan sebagai variabel independen. Jadi nggak ada. Kalau misalkan kita punya variabel, misalkan kita punya kadar gula darah, ya. Terus kita punya variabel asam urat, ya. Terus kita punya variabel kadar kolesterol. Nah, dari tiga hal ini kita nggak tahu, ya, mana variabel apakah kolesterol ini dipengaruhi oleh kadar gula, nggak tahu. Ya. Bisa aja kolesterol justru yang mempengaruhi kadar gula. Ya. Apakah asam urat ini dipengaruhi oleh kolesterol? Nggak tahu. Bisa aja kolesterol yang mempengaruhi kadar asam urat dan lain sebagainya. Yang pasti yang kita tahu, tiga hal ini dipengaruhi oleh, jadi gini panahnya, tiga hal ini dipengaruhi oleh pola makan, genetik, ya, pola tidur, pola olahraga, gitu kan? Ya. Nah, jadi tiga hal ini adalah variabel dependent atau respon. Yang ini respon, yang ini juga respon, yang ini juga respon. Jadi
kita akan menganalisis 3 variabel ini. Yang ketiganya adalah variabel respon. Ininya kita nggak tahu. Nggak punya data tentang X-nya atau data tentang prediktornya kita nggak tahu. Ya, nah kita sebut dengan interdependent method, gitu. Ya, interdependent method. Atau yang tadi, misalkan ada pengeluaran makanan, ada pengeluaran Armalia tadi pengeluaran non makanan teh apa aja? Ada yang sifatnya rutin bulanan sama yang tahunan, Pak. Yang rutin. Bulanan itu misalnya listrik. Listrik, terus apa lagi? Kalau yang satu lagi yang sifatnya tidak rutin seperti tahunan, sepertinya barang tahan lama, pajak. Oh, barang tahan lama, misalkan seperti itu ya. Makasih Armalia ya. Nah, yang pasti pengeluaran makanan ini ya itu dipengaruhi oleh berbagai hal kan, ya. Ada yang mempengaruhinya pengeluaran makanan ini karena anaknya banyak gitu ya. Pengeluaran makanan ini karena selera makan dari keluarga itu sendiri dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ini adalah respon. Ya. Respon dari anak banyak, respon dari selera makan, ya. Respon dari akses terhadap untuk mendapatkan makanan. Jadi pengeluarannya segini. Gitu ya. Ini juga respon, ya. Respon dari pemakaian listrik pasti itu, ya. Karena berapa jam sehari Anda menyalakan listrik, berapa jam sehari Anda nyetrika dan lain sebagainya kan, ya. Nah, berarti ini juga respon. Ya. Terus pengeluaran apa yang terakhir teh? Pengeluaran apa? Yang sifatnya tahunan, Pak, yang saya seperti pajak. Oh, oke barang ya. Tahan lama. Barang tahan lama, misalkan beli lemari gitu ya. Kalau beli lemari itu masuk nggak? Masuk, Pak. Iya. Masuk ya. Beli rumah, beli mobil gitu mobil, masuk. Ya. Mobil. Nah, gitu ya. Ya, pokoknya nggak tahu lah di sini berarti si X-nya itu adalah beli baju, ya. Terus beli papan mungkin ya, itu rumah dan renovasi mungkin ya. Oke. Terus beli barang-barang konsumtif gitu ya. Nah, ini adalah X-nya, berarti ini adalah respon juga ya. Jadi yang sebenarnya Anda hadapi adalah 3 variabel respon atau 3 variabel dependent. Maka kita menganalisisnya dengan analisis multivariate analisis interdependency. Itu ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang tadi metode-metode tadi saya petakan ke dalam matriks ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai variabel dependennya 1, berarti kalau di sini variabel dependennya 1, ini arusannya univariate. Berarti di sini data-data di sini, analisis-analisis di sini adalah analisis univariate, bukan multivariate. Tapi Pak, kok di sini ada diskriminan analisis? Nanti saya akan sampaikan ya. Kenapa analisis diskriminan disampaikan di analisis multivariate. Oke. Nah, jadi analisis multivariate adalah yang ada di sini. Ya, kita lihat berdasarkan variabel dependennya dulu. Kalau variabel dependennya ada 1, bentuknya metrik, contohnya adalah simple regression. Ya, atau ya itu kalian udah kenal lah. Ya, oke. Kalau misalkan Pak, saya itu terdiri dari 1 variabel dependent, tapi variabel dependentnya itu non-metrik. Ya. Nah, tapi X-nya atau variabel independennya atau prediktornya itu metrik. Metode apa yang bisa saya gunakan? Adalah metode logistic regression atau diskriminan analysis. Gitu ya. Anda mungkin pelajari logistic regression ini di analisis data kategori.
ya, di ADK ya. Oke. Nah, terus Pak, dua-duanya non-metrik, Pak. Variabel dependentnya non-metrik ya, atau kategori ya. Terus variabel independentnya juga non-metrik. Anda bisa pakai discrete discriminant analysis atau conjoint analysis. Ya, seperti itu ya. Oke, itu tapi yang saya akan ajarkan di sini adalah yang discriminant analysis saja. Oke. Nah, ya ini Anda bisa lihat ini, kalau misalkan dia itu terdiri dari satu variabel dependent yang metrik, terus lebih dari beberapa variabel independen yang metrik juga, tadi yang saya sampaikan bisa pakai multiple regression. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan ininya, variabel dependennya metrik, ya, terus ininya variabel X ya atau variabel independennya non metrik dan banyak, Anda bisa menggunakan ANOVA. Oke. Nah, tapi sekarang kita akan terlibat dengan yang akan kita pelajari bukan univariat, tapi multivariat. Berarti multivariat itu dependent variabelnya more than one. Ya, dependent variabelnya lebih dari 2. Kita akan mempelajari canonical correlation, itu kita akan pelajari nanti. Kita akan mempelajari MANOVA, kita akan mempelajari discriminant analysis, tapi Pak, kan yang itu multiple group. Sebenarnya yang multiple group dengan yang discriminant analysis biasa itu bedanya sedikit. Ya. Bedanya kecil. Ya. Nah, nanti saya akan sampaikan. Jadi yang multiple group dengan yang discriminant analysis itu bedanya nggak seberapa. Ya. Bedanya hanya di preparing datanya aja yang berbeda. Ya, jadi nanti saya sampaikan bentuknya discriminant analysis, tapi untuk multiple group discriminant analysis saya jamin Anda nggak akan kesulitan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kenapa yang nyampainya itu discriminant analysis gitu ya. Seperti itu. Dan discriminant analysis tidak disampaikan di mata kuliah yang lain. Oke. Oke. Nah, terus ada ini yang tadi juga ya, multiple group. Jadi mau metrik ataupun non metrik, Anda bisa pakai discriminant analysis. Gitulah. Ya intinya ya, kalau X-nya itu. Ya. Mungkin nanti Anda akan refresh lagi yang disebut dengan dummy variable. Ya, jadi kalau X-nya ini X-nya non-metrik nanti akan menggunakan dummy variable. Isinya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan semuanya variabel dependent atau interdependent. Ya. Semua variabel dependent, jadi nggak ada variabel independentnya. Ya, semua variabel respon, tidak ada variabel prediktornya. Oke, nah kita lihat berdasarkan tipe datanya aja, ya apakah metrik atau non metrik. Ya, kalau ada 2 variabel dependent, ya biasanya kita menggunakan simple correlation atau korelasi yang biasa lah. Ini mah pelajaran MathStat ya, simple correlation ya. Nah terus kalau misalkan ada dua variabel. Ya, nah terus tipe datanya adalah non-metrik, ini adalah two-way contingency table. Anda akan pelajari di ADK. Nanti ADK sama saya lagi, ya. Oke, ADK sama saya lagi ya. Nggak, ya saya harap nggak bosen lah ketemu saya ya. Oke, nah nanti Anda akan pelajari di ADK ya, mulai dari uji chi-square. Ya, uji chi-square ini di sini, two-way contingency table. Oke, nah terus untuk more than 2, kalau lebih dari 2 variabel, ya, terus datanya metrik, ini akan Anda pelajari di analisis komponen utama dan faktor analisis atau principal komponen analisis dan faktor analisis. Ya, nah kalau datanya non metrik, ya untuk data non metrik ini kita akan pelajari di multi-way contingency table, ini kita akan pelajari di ADK juga, analisis data kategori, ya,
nanti bareng saya lagi ya, ADK ya. Nah, terus ini berarti ADK. Log linear model ini juga di ADK, tapi yang menyampaikannya bukan saya. Jadi ini setelah UTS ya, setelah UTS. Jadi yang menyampaikannya Pak Yusef ya nanti ya untuk log linear model. Nah, untuk yang correspondence analysis Anda akan dapatkan di kuliah ini. Ya. Nah, itu klasifikasinya ya. Kalau MDS ada di mana? Ini ada ini sebenarnya saya sarikan dari Johnson, bukunya Johnson ya. Tapi di Johnson itu kurang detail membicarakan MDS-nya. Yang detail itu adalah Hare. Tadi saya sebutkan ya. Hare itu detail ya, filosofinya ada, tapi dia itu tidak detail dalam perhitungannya. Gitu ya. Oke. Jadi detail Hare itu mengkategorikannya seperti ini. Oke. Bentar. Jol terima kasih aja, ini gimana ngegedeinnya? Ya. Ngegedeinnya yang pertama itu adalah what type of relationship examine. Bentar. Keep. Ya, bentar. Tadi saya coba bisa kok digedein, kok sekarang jadi nggak bisa ya. Bentar, oke. Mana ya? Zoom in. Gini aja. Bentar ya, belum tampil ya? Udah tampil belum? Udah ya, oke. Nah, jadi kalau Hare, dia itu mengkategorisasikannya berdasarkan yang pertama adalah, jadi ada yang segi 1, 2, 3, segi 6 ya, dan ada yang segi 4 ya. Yang segi 6 itu adalah decision point, jadi kita harus mendecisionkan atau mengambil keputusan ya, itu bagaimana gitu ya, apakah decisionnya bagaimana gitu ya. Nah, terus kalau yang segi 4 itu yang segi 4 itu tekniknya ya, tekniknya apa atau metodenya apa. Jadi yang pertama itu decisionnya adalah kita lihat berdasarkan what type of relationship is being estimated. Jadi bagaimana hubungannya? Apakah ada hubungan kausal ya yang akan kita estimasi itu berdasarkan hubungan kausal atau tidak? Yang namanya hubungan kausal berarti ada variabel dependent atau independent yang tadi ya. Berarti berdasarkan ini kalau ada variabel independentnya kita masuk ke dependent method. Ya. Kalau tidak ada variabel independennya atau interdependent tadi, semuanya variabel dependent, maka kita masuk ke interdependent method. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita pandang yang dependent method dulu. Ya. Nah, untuk yang dependent method di sini pertanyaan selanjutnya adalah bentar ya. Bentar. Oke. Nah, jadi yang untuk dependent method ini ya, yang pertama yang ditanyakan seperti tadi ya. Oke. Tadi saya berubah ke dalam bentuk matriks. Kalau di sini ya bentuknya diagram seperti ini. How many variable are being predicted? Ya. Jadi ada berapa variabel dependentnya? Ya, ada berapa variabel dependentnya? Ya. Nah, kalau misalkan ya variabel ada berapa variabelnya? Kalau terdiri dari lebih dari satu variabel dependent dan juga lebih dari satu variabel independent, jadi variabel dependentnya ada 2 misalkan dan variabel independentnya ada 2,
ya, dan lain sebagainya, kita akan menggunakan structural equation modeling. Ya, jadi structural equation modeling ini mungkin akan Anda pelajari di mata kuliah lain, ya. Nah, kalau misalkan terdiri dari beberapa variabel dependent, ya, beberapa variabel dependent dengan satu model, ya, beberapa variabel dependent dengan satu model. Nah, kita lihat selanjutnya bagaimana skala dari variabel dependent itu. Ya. Apakah dia metrik atau non-metrik? Ya, kalau variabel dependentnya dia itu metrik, ya, beberapa variabel dependent dan dia itu metrik, maka kita bisa menggunakan korelasi kanonik, korelasi kanonik atau dengan dummy variabel. Ya, jadi variabelnya variabel dummy. Ya, kalau non metrik, gitu ya. Oke. Nah, kalau metrik ya, kalau variabel dependentnya tadi kuantitatif ya. Jadi beberapa variabel dependent yang kuantitatif ya. Nah, selanjutnya kita lihat prediktornya atau variabel X-nya. Bagaimana variabel X-nya atau prediktornya? Kalau prediktornya juga matriks ya. Jadi beberapa variabel responnya matrik dan beberapa metrik, dan beberapa variabel prediktornya juga metrik. Maka kita bisa menggunakan korelasi kanonik biasa, ya, bukan korelasi kanonik dengan dummy variabel, ya. Nah, terus kalau misalkan prediktornya itu adalah non metrik, ya, kita bisa menggunakan analisis of variance. Jadi analisis of variance itu digunakan untuk dependent variabelnya metrik, tapi interdependent variabelnya itu non metrik, ya, seperti itu, ya. Nah, terus yang ini, bagaimana kalau terdiri dari satu variabel dependent? Ini bukan masuk ke dalam multivariat karena hanya satu variabel dependent, ya. Nah, terus kita lihat variabel dependentnya, ya. Oke, satu variabel dependentnya itu apakah bentuknya metrik atau non metrik, ya. Kalau bentuknya metrik, maka kita menggunakan multiple regression atau conjoint analysis. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Kalau misalkan bentuknya non metrik, kita bisa menggunakan multiple discriminant analysis atau analisis diskriminan, ya. Nanti ini akan Anda pelajari, ya. Terus linear probability method, ya. Linear probability method ini tidak dipelajari di Anda akan pelajari di ADK yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Oke. Nah, itu untuk yang dependent, ya, untuk dependent method. Jadi dependent method di sini ada variabel prediktornya atau ada variabel independentnya. Bagaimana untuk yang interdependent? Ya, untuk yang interdependent. Jadi untuk yang interdependent ini, ya, kita lihat yang pertama itu apa yang akan struktur hubungan apa yang akan kita kaji. Itu dulu, ya. Struktur hubungan apa yang akan kita kaji? Apakah kita akan mengkaji antar variabel, ya, atau kita akan mengkaji antar cases atau antar responden, atau kita akan mengkaji antar objek. Objek itu bisa group of responden, ya, bisa group of responden. Jadi kalau n-nya misalkan ada 10, objeknya itu bisa aja kurang dari 10, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu apakah berdasarkan grup responden, apakah berdasarkan respondennya itu sendiri, atau berdasarkan variabelnya. Kalau berdasarkan variabelnya, maka kalau kita akan melihat hubungan antar variabel, maka kita gunakan faktor analisis, ya. Ini ada yang exploratory, biasanya yang exploratory kita sebut dengan faktor analisis saja,
Ya, faktor analisis juga ada yang sifatnya konfirmatori. Ya, jadi ini kita sebut dengan confirmatory analysis, faktor analisis. Tapi untuk yang confirmatory faktor analisis ini akan Anda pelajari di SEM, bukan Anda pelajari di analisis multivariat. Jadi yang analisis multivariat yang akan Anda pelajari adalah faktor analisis ini dan principal component analysis, ya. Sebenarnya faktor analisis ini pengembangan dari principal component analysis. Jadi dengan belajar faktor analisis aja Anda akan mengerti apa itu principal component analysis, ya. Seperti itu, ya. Nah, terus di sini kalau berdasarkan case atau berdasarkan respondennya, kita akan pelajari dengan metode yang namanya cluster analysis. Ya, kita akan pelajari dengan yang namanya cluster analysis. Nah, lalu di sini kita juga bisa memandang berdasarkan objeknya, ya. Atau kita akan memandang berdasarkan apa? Berdasarkan grup dari responden itu sendiri, ya, atau kelompok respondennya. Jadi kalau misalkan kita punya responden dari 6 provinsi yang di Pulau Jawa tadi, berarti objeknya apa? Objeknya adalah provinsi, itu bisa gitu. Seperti itu, ya. Oke. Jadi ini berdasarkan grup responden, kita lihat bagaimana atribut measure-nya, bagaimana skala ukurnya, ya, bagaimana jenis datanya. Kalau dia metrik, jenis datanya metrik, kita bisa menggunakan multidimensional scaling. Ya. Kalau jenis datanya non metrik, kita bisa menggunakan analisis koresponden. Nah, sebenarnya yang non metrik ini bisa juga menggunakan multidimensional scaling. Nah, jadi multidimensional scaling itu bisa untuk yang metrik, bisa untuk yang non-metrik. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana yang disebut dengan multidimensional scaling metrik dan apa itu multidimensional scaling non-metrik. Oke, sekian yang saya bisa sampaikan. Jadi gini ya, 2,5 jam ngobrol terus ya. Oke, tapi ya nggak apa-apa ya, saya juga menikmatinya kok ya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan, saya tunggu dalam 10 detik. Silahkan, langsung ngomong, langsung unmute kalau ada yang mau nanya. Pak, saya mau nanya. Ya, silahkan Ari. Kalau yang tadi Bapak contohkan untuk yang interdependence method itu kan ya, kayak gula darah, terus asam urat dan apa tuh tadi? Kadar kolesterol. Ya. Apa itu kan kan kita bingung ya mana yang variabel bingung nggak ada yang variabel y-nya gitu ya, variabel responnya. Iya. Apa kita nggak apakah dalam satu nanti gitu ketika kita menemukan kasus juga apa langsung tiba-tiba ini kita menyimpulkan tidak ada variabel responnya, apa kita harus mencari tahu dulu teorinya? Misalnya kayak ini kan kita mungkin bisa mencari tahu ke kedokteran dulu, maksudnya dokter dulu sebenarnya ini apa sih yang variabel, ada nggak sih variabel yang dipengaruhinya gitu berdasarkan ya ilmu kedokterannya gitu. Iya. Apakah kita tiba-tiba langsung memutuskan ini tidak ada variabelnya gitu sih, Pak? Iya. Jadi sebenarnya ya kita harus ngobrol ke dokter. Makanya ya sebenarnya statistik itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, statistik itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Untuk kasus ini, untuk kasus gula darah, asam urat, itu yang tahu itu dokter. Ya, oke. Tapi insya Allah lah dokter juga setuju ya kalau misalkan asam urat, gula darah dan kadar kolesterol itu dipengaruhi oleh genetik, pola makan dan olahraga gitu ya. Mungkin seperti itu ya, karena ya saya baca banyak artikel yang menyatakan ya untuk mengontrol itu pola makannya harus diatur, gula darahnya
olahraganya harus teratur, istirahatnya harus teratur. Nah, gitulah ya. Jadi yang pasti untuk menentukan ini adalah prediktor atau respon, ya, prediktor atau respon, itu memang harus ada dasar teori, ya, harus ada dasar. Biasanya kalau misalkan yang saya lakukan ya cari pustakanya, ya, cari pustakanya. Di jurnal apa yang menyatakan bahwa kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol itu adalah pengaruh dari apa gitu. Cari itunya. Zaman internet gini mah nyari jurnal juga pakai Google Scholar ya bisa keluar semua gitu ya. Nah, apakah indikator-indikator pengeluaran ini bagaimana? Saya bukan ahli dalam menentukan indikator pengeluaran. Tapi ya insya Allah kalau misalkan saya searching di Google mungkin bisa keluar bahwa sebenarnya pengeluaran makanan ini dipengaruhi oleh Bapak apa. Oh, kalau begitu berarti pengeluaran makanan ini adalah respon, bukan prediktor, sifatnya seperti itu. Ya, Sobari ya, Ari. Iya, jadi, Pak. Jadi intinya kita harus ya benar, kita harus nanya ke ahlinya. Ya, tapi kalau nanya ke ahlinya aksesnya susah, biasanya kita berlandaskan pada pustaka, gitu ya. Oke. Yep. Jadi ya si ahlinya kan mungkin nulis ya, Arya. Yep. Mungkin nulis di jurnal atau nulis di dokumen apa atau nulis di web gitu ya. Nah, itu yang jadi panduan kita untuk menentukan bahwa ini teh variabel respon atau variabel prediktor gitu. Jelas, Ari? Jelas, Pak. Oke, yang lainnya silakan. Ada? Saya boleh, Pak? Boleh. Amin. Menyambung pertanyaan Mas Ari. Ya. Dalam menentukan atau kita mendefinisikan ini interdependence atau dependence. Pertanyaannya yang pertama, apakah juga dilihat dari ketersediaan data, Pak, selain kajian teori tadi gitu. Misalkan kita menemukan suatu isu gitu ya. Kemudian itu kita anggap aja semua variabel respon gitu, karena kita nggak mendapatkan data yang untuk prediktor, Pak, begitu. Sumber data lain yang untuk prediktor, apalagi kalau kita idealisnya tinggi, misalkan datanya per kecamatan gitu ya, atau per kelurahan barangkali. Nah, akhirnya kita pakai interdependence method saja, karena ketersediaan data dari variabel prediktor yang memang kita tahu itu sebetulnya dia dipengaruhi juga, ada hubungan kausalitas gitu. Tapi karena ketersediaan data kita pilih yang interdependence. Itu yang pertama, boleh tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, misalkan kita memilih interdependence tadi, kan dapat kalau saya tahu dapat kira-kira persamaannya seperti apa hubungan atau bukan hubungan, keterkaitan antara variabel-variabel tersebut. Nah, persamaan atau ukuran yang dihasilkan antar hubungan itu dengan interdependence method bisa nggak dengan sama dengan dependence method gitu, Pak? Misalkan antara Y1 dengan X1 di dependence method, misalkan koefisiennya 0,5 misalkan. Tapi di interdependency method itu dia 0,5 juga sebetulnya gitu, karena dia ada hubungan tadi yang kita nggak tahu gitu dari ketersediaan data, atau kita mungkin luput membaca teori yang sebenarnya banyak gitu. Biasanya kan baca teori itu butuh menyita waktu juga gitu, Pak. Mungkin permasalahan realitanya begitu biasanya, Pak. Mohon arahannya, Pak. Makasih. Ya, oke. Ya. Yang pertama, bisa enggak ya untuk kita ya kalau misalkan tidak ada referensi gitu ya, kita anggap itu dependence method gitu ya, bahwa variabel-variabel itu adalah variabel-variabel dependence gitu ya. Nah, itu kalau misalkan selama ini banyak peneliti yang melakukan itu ya. Jadi kalau misalkan banyak peneliti yang tanpa mempertimbangkan dari ahli yang lain gitu ya, karena kita terbatas datanya, jadi itu kita anggap semuanya sebagai variabel dependent lah. Banyak yang peneliti yang melakukan itu ya. Nah, tapi ya not recommended gitu ya, not recommended gitu ya buat saya. Akan lebih baik kalau misalkan kita cari
setidaknya pernyataan bahwa itu variabel respon itu dari ahlinya, bukan dari saya sendiri, kecuali kalau saya memang ahlinya. Ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan seperti apa, kita tentukan bahwa itu adalah variabel respon, tapi kita tidak merefer atau kita tidak mengetahui ahlinya, berarti kan dianggapnya kita sudah ahli gitu ya. Nah, apakah kita pantas disebut kita sudah ahli dalam hal itu? Ya mungkin kalau Hamim, Armalia sudah apa? Sudah di BPS sekian tahun dengan jabatan fungsional sebagai apa? Jabatan fungsional sebagai analis gitu ya. Ya mungkin bisa disebut ahli. Ya, jadi ya kita mungkin bisa ya dalam satu hal kita bisa ya ini memang sebenarnya udah nggak usah cari rekomendasi lagi. Toh saya udah melakukan ini udah bertahun-tahun kok gitu ya. Seperti itu ya. Nah, tapi ya itu kalau misalkan tadi kadar gula darah, asam urat dan kadar kolesterol kan itu mah pastinya kita bukan ahlinya ya. Oke, jadi ya harus tanya ke dokter lah gitu ya. Tapi kalau misalkan case-nya itu misalkan yang tadi pendapatan rumah tangga gitu ya atau pendapatan makanan terus pendapatan itu kan itu udah kalian itu udah apa ya dalam bahasa Sunda mah ngagugulung ya. Udah ya bertahun-tahun gitu ya kecimpung dengan hal itu ya bisa dikatakan kalian udah ahli dalam hal itu gitu ya. Ya mungkin aja kita bisa mendapat pengakuan dari pembaca bahwa kita sendiri udah dinyatakan capable untuk menentukan bahwa itu teh sebagai variabel respon atau variabel prediktor gitu ya. Hamim ya, itu yang pertama ya, jelas nggak? Iya Pak, tapi paling itu Pak tadi isunya yang berikutnya yang ketersediaan data Pak. Jadi yang si variabel prediktor ini kita sulit gitu menemukan ketersediaan datanya gitu. Jadi katakanlah misalkan sederhananya prediktornya 1 gitu, tapi apakah kita beralih ke isu lain atau bisa kita anggap ya 2 variabel independen itu digabungkan aja dalam interdependensi gitu Pak. Kalau terkait itu, ketersediaan data. Ya, terkait ketersediaan data sebenarnya nggak bisa itu pelanggaran ya. Jadi kalau misalkan ya, ini yang ekstrim aja saya contohkan ya. Di sini misalkan ada data berat badan misalkan ya. Nah, terus di sini ada data berat badan, di sini ada data porsi makan. Di sini ada data lama olahraga. Sebenarnya berat badan itu dipengaruhi oleh porsi makan dan lama olahraga ya. Misalkan kita ini ganti warna dulu. Ganti warna, come on. Berat badan itu Y ya, variabel Y. Terus porsi makan itu adalah X1, yang ini lama olahraga itu adalah X2 gitu. Nah, terus kita karena Y-nya kita cuman punya 1 gitu ya, kita anggap aja ini sebagai variabel dependent, itu nggak boleh. Ya, jadi karena kita ingin melakukan interdependent method gitu ya, ya udah kita anggap aja ini Y1, Y2, Y3 gitu. Nah, ini nggak boleh ya. Karena kita udah jelas-jelas mengetahui adanya kausalitas antara berat badan dengan porsi makan dan lama olahraga gitu ya. Jadi semakin rutin kita olahraga, maka berat badannya ini tidak akan terlalu gede gitu ya. Semakin banyak kita makan, berat badannya akan besar gitu ya. Nah, kita tahu kausalitasnya. Kita jangan pernah ya. Jadi
saya sampaikan kita sebagai statistisi jangan pernah menganalisis data berdasarkan metode yang kita inginkan. Tapi yang kita harus lakukan adalah menganalisis data berdasarkan karakteristik data yang ada. Gitu. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, ya udah. Kalau bisanya pakai regresi multiple, ya regresi multiple aja. Jangan pengen ke PCA, jangan pengen ke ke analisis data faktor analisis gitu, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punyanya kayu, ya, tapi kita kita mau motong kayu, tapi kita bawanya pisau, jangan maksa motong kayu itu pakai pisau, gitu. Ya, ya motong kayu kalau misalkan harus pakai kampak, ya kita keluarkan kampak, gitu ya. Kalau misalkan yang kita hadapi adalah daging, ya kita jangan paksakan motong daging itu pakai kampak. Ya yang daging berarti alatnya apa? Pisau, ya pisau lah kita pakai, gitu ya. Nah jadi kalau kita karena keterbatasan data, jangan paksakan untuk untuk menggunakan metode yang tidak sesuai. Tapi karena keterbatasan data, cari metode yang sesuai, gitu ya, yang harus kita lakukan, ya. Jadi kalau misalkan tadi ya merubah variabel-variabel independen itu menjadi dependen, janganlah, nanti mislead. Percuma kalau mislead mah keputusannya jadi akan salah, akan menyesatkan, akan membuat orang lain sengsara, justru bukan membuat orang lain jadi sukses. Ya, oke, Hamim? Iya, makasih Pak. Ya, udah ya. Ada satu lagi tadi teh ya? Udah ada ya? Tapi mungkin sepertinya secara implisit terjawab Pak ya. Maksudnya pertanyaan saya sih tadi ketika kita dengan dataset yang sama gitu, tapi mungkin karena satu hal gitu, entah itu kurang kajian teori atau gimana, kita harus menggunakan dependence, tapi kita pakai interdependence gitu, misalkan karena satu hal. Nah itu mungkin nggak koefisien atau persamaan yang dihasilkan dari metode itu bisa sama gitu, hubungan antara variabel itu gitu. Mungkin nggak seperti itu Pak? Enggak. Ya, jadi kalau dependence tentu akan ada. Karena kita misalkan punya, misalkan gini ya, oke, kita punya Y1 dan Y2 gitu ya, oke. Nah, kita kaji interdependence untuk Y1 dan Y2, ya. Nah, jadi dari sini kita misalkan dengan PCA, kita mendapatkan nilai Z ya. Tentu di sini Y1 itu berapa bobotnya, Y2 itu berapa bobotnya gitu ya untuk ke Z itu ya. Nah terus kalau kita misalkan punya Y1, Y2, terus X1, X2 gitu ya. Nah terus seberapa besar Y1 dan Y2 ini saling berdampak berdasarkan X1 dan X2 ini ya. Nah itu mungkin kalau yang ini kita pelajari di multivariat, kalau yang ini kita pelajari di SEM ya, kita akan pelajari di SEM ya. Nah kita nggak punya informasi ini, apakah nanti akan hasilnya akan sama gitu ya, dampak Y1 dan Y2 ini di yang secara PCA dan yang secara SEM tentu tidak akan ya. Karena apa? Karena kalau yang SEM ini kita punya istilahnya variabel lain yang digunakan untuk faktor koreksi istilahnya ya, koreksi. Jadi lebih baik yang mana? Tentu yang lebih baik yang ini karena dikoreksi oleh X1, X2, X3. Ya, jadi kalau sama persis nanti nggak akan. Ya, tapi nanti akan dikoreksi dengan variabel-variabel tambahan tersebut. Gitu Hamim. Ya, makasih Pak. Ya, oke ya. Jadi mana yang lebih baik? Semakin banyak informasi yang kalian dapat, semakin baik hasil yang akan kalian dapat juga. Gitu ya. Oke. Nah, ada lagi? Silahkan.
Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Ingat, minggu depan kita akan mulai hari Jumat jam 8. Ya, hari Jumat jam 8. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.